Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setelah menjalani puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, umat muslim di seluruh dunia merayakan hari kemenangan, salah satunya menjalani sholat sunat Idul Fitri, seperti halnya masyarakat muslim di sekitar Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaksanaan sholat Idul Fitri yang digagas oleh pengurus Masjid Al-Abror, dilaksanakan di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di depan Mall Basura. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah ini, salah satu kegiatan sholat Idul Fitri yang setiap tahunnya selalu diselenggarakan oleh pengurus Masjid Al-Abror di tempat yang sama. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah, khotbah Idul Fitri disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Saifullah LC, yang mengangkat tema kewajiban berpuasa untuk menjadi hamba yang bertakwa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan serta kemampuan untuk bisa menyempurnakan ibadah puasa, ibadah salat tarawih, dan berbagai macam ibadah yang kita laksanakan di bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun orang tua, semuanya berduyun-duyun menuju ke masjid-masjid Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, penguasa, pemilik alam semesta. Dialah Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan orang tua kita serta menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Walillahil hamd. Dan segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala yang pada kesempatan Ramadan ini kita bisa menyempurnakan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima hal tersebut dari kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan adalah memiliki tujuan yang besar, memperbanyak timbangan kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh nanti di hari kiamat. Dan tujuan utamanya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, pribadi yang sangat taat, patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena memang kita hidup di dunia, Allah ciptakan kita. Sekarang kita hidup dari lahir dahulu sampai kita meninggal, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Allah juga sediakan alam semesta ini, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, dan seluruh makhluk yang ada sekitar kita adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita agar kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ibadah ini kita jalankan di bulan Ramadan, tapi juga di bulan yang lainnya. Setelah kita selesai bulan Ramadan, kita tetap menjaga diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian datang kepada kita, sampai kita mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tidur sampai tidur lagi, semua kegiatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihatnya, Allah menghafalnya. Dan juga tidak hanya itu, malaikat pun diutus oleh Allah, malaikat raqib dan atid, untuk mencatat semua gerak-gerik kita. Kebaikan-kebaikan kita dicatat dengan baik, dengan rapi, baik yang kecil ataupun yang besar, semua tertulis. Demikian pula keburukan-keburukan dicatat dengan rapi oleh malaikat tersebut, yang nanti itu akan diperlihatkan pada hari kiamat. Bahkan tidak hanya itu, nanti anggota tubuh kita, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari kiamat nanti lisan kita akan bersaksi tentang apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Tangan kita, kaki kita pun akan berbicara, menjadi saksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Maka dari sinilah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, waspada dan hati-hati. Semua gerak-gerik kita diawasi oleh Allah, dicatat oleh para malaikat, dan akan dilaporkan nanti di hari kiamat. Maka beruntunglah orang yang amal solehnya lebih dominan, lebih banyak daripada keburukannya. Maka Allah berfirman, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang amal kebaikannya lebih berat untuk waktu ditimbang, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi orang yang ringan kebaikannya, berat amal buruknya, maka dia akan kembali kepada neraka, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sinilah kita hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan hendaknya kita meneladani apa saja sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan kriteria-kriteria orang-orang beriman dan bertakwa yang mereka akan bahagia di dunia dan akan mendapatkan surga firdaus di akhirat kelak. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan tersebut. Marilah kita simak di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang bermasuk Islam, beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga mereka beriman tentang takdir yang baik dan yang buruk. Dia keimanannya kuat, baik, sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, keimanan itu betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia beribadah kepada Allah, datang ke masjid di salat 5 waktu yang wajib ataupun yang sunnah-sunnah dia jalankan, dan dia laksanakan salat itu dengan baik. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam menjalankan salat. Dia tumakninah dalam menjalankan salat, betul-betul merasakan dan menghayati apa yang dia baca dalam salatnya. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tidak hanya tentang salatnya dia rajin, tapi dia juga memiliki kepedulian kepada sesamanya, kepedulian terhadap fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang mengharapkan bantuan dari kita. Maka orang-orang mukmin dan orang bertakwa, mereka membayar zakat, baik zakat yang wajib ataupun zakat-zakat yang sunnah ataupun sedekah-sedekah yang semisalnya. Maka Allah berfirman, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang mereka membayar zakatnya, baik zakat fitrah yang wajib, zakat mal yang
butuh biaya dia bantu, butuh beras dia bantu, dia tolong. Dan itulah ciri orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya juga baik. Kemudian sifat yang berikutnya, mereka menjaga diri dari perbuatan yang sangat keji dan mungkar yang bisa merusak tatanan masyarakat yang ada di sekitarnya, yaitu perbuatan zina, homoseksual ataupun lesbian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa yang akan masuk surga nanti adalah mereka yang menjaga kemaluan mereka agar tidak melakukan perbuatan zina, perselingkuhan, perbuatan yang haram, yang tidak halal. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dia menjaga kemaluannya, menjaga syahwatnya, tidak dilampiaskan kecuali hanya kepada istri-istri mereka atau budak sahaya. Maka barang siapa yang mencari famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya kepada selain istri mereka, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat lain surat Al-Isra, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka orang muslim dan muslimah tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada zina. Maka seorang laki-laki menutup aurat, perempuan pun menutup auratnya. Dia memakai pakaian yang hijab, yang syar'i, menutup tubuhnya seluruhnya kecuali muka dan telapak tangannya, sehingga tidak terlihat lekukan-lekukan tubuhnya yang akan menggoda laki-laki yang lain, yang akan menyebabkan laki-laki tergoda lalu terjadi perzinahan. Maka orang muslim dan muslimah berupaya untuk menutup auratnya dengan baik, menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi batasan-batasan sesuai dengan koridor syar'i, sehingga tidak terjadi perzinahan, tidak terjadi pacaran yang mengakibatkan kerusakan moral di masyarakat kita. Zina ini akan mendatangkan kerusakan dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, bahkan akan mendatangkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Maka orang mukmin dan muslimah dia berupaya dan berusaha untuk menjauhi dirinya dari perbuatan zina. Tadi menutup auratnya, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya agar tidak melakukan perbuatan zina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah dengan baik, dan dia juga menjaga janji, menetapi janji yang telah dia janjikan. Apabila dia diamanahi untuk menyimpan suatu barang, maka dia akan amanah, dia simpan dengan baik barang tersebut sampai pada orang yang memilikinya mengambilnya. Atau dia mendapatkan amanah sebuah jabatan RT, RW, lurah, kecamatan, bahkan sampainya presiden, dia amanah menjalankan amanah ini dengan baik, dilaksanakan tugas dengan baik, tidak pernah korupsi dan lain sebagainya, sehingga rakyat pun menjadi baik, rakyat tentram, ya menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka menepati janjinya. Apabila janji untuk pertemuan, maka dia datang. Berjanji kepada masyarakat untuk ini itu, maka dia tepati janji tersebut. Itulah ciri-ciri orang yang baik. Termasuk amanah yang kita panggul bersama adalah keluarga kita. Sebagai ayah, kita memiliki amanah, tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing istri kita dan anak kita, menafkahi mereka dengan nafkah yang halal, mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga muslimah yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian pula seorang istri, dia memiliki amanah untuk melayani suaminya, amanah untuk mendidik anaknya dengan baik, amanah untuk merawat rumah tangganya, maka dia jaga itu dengan baik. Amanah seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, amanah seorang ayah, orang tua untuk mendidik anak dan keluarganya. Maka orang-orang mukmin dan muslimah, mereka senantiasa menjaga amanah tersebut dan menepati janjinya. Apalagi pernikahan adalah janji setia yang kita ikrarkan ketika kita menerima dari orang tua istri kita. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Saya terima pernikahannya dan perkawinannya. Maka saat itu kita berjanji kepada mertua kita, wahai ayah, wahai bapak, terima kasih telah menyerahkan anak putri tercinta Anda kepada saya. Saya akan jaga amanah ini. Saya akan didik istri saya dengan
bagi dirinya dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak kalah penting, Allah menyebutkan walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Orang-orang mukmin yang akan masuk surga, mereka senantiasa menjaga salatnya. Menjaga salat, dia jalankan salat 5 waktu itu dengan baik. Datangkan ke masjid tidak hanya ketika Ramadan, tapi betul-betul dia jaga waktunya. Dia jaga kerjaannya. Ketika toko dia bekerja dari pagi sampai malam, maka di waktu-waktu salat azan berkumandang, dia tutup toko tersebut, dia berangkat menuju ke masjid-masjid Allah untuk melakukan ibadah salat yang sangat besar pahalanya. Demikian pula wanita muslimah ketika dia berada di rumahnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan masak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya, kumandang azan dikumandangkan, maka segera selesaikan urusannya, langsung wudu menuju ke masjid. Maka orang-orang yang seperti ini menjaga salat-salat yang wajib ini ataupun salat-salat yang sunnah, akan Allah janjikan surga baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul warithun. Mereka inilah orang-orang yang akan mewarisi. Mendapatkan warisan apa? Kita kalau di dunia mungkin kita mendapatkan warisan petakan tanah, rumah, toko, atau ladang, atau sawah, itu hanya sedikit. Tapi Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bertakwa seperti yang disebutkan sifatnya tadi, mereka akan mendapatkan warisan. Warisannya apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus, surga yang sangat tinggi, yang penuh dengan kenikmatan, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bisa makan-makan dengan sepuas-puasnya, makan minum dengan sepuasnya. Bahkan rumah-rumah dan istana-istana di surga bukan terdiri dari tembok-tembok seperti sekitar kita, bukan dari pabrik-pabrik yang seperti kita lihat, bukan dari kayu, tapi dari emas, permata, dan berbagai macam keindahan di surga tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang bisa menjalankan ibadah ini sampai akhir hayat kita. Kita di dunia tidak lama. 70 tahun itu sudah terlalu lama. 60 tahun itu juga lama. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita di usia 20 tahun, 30 tahun sudah meninggal dunia. Maka kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu kapan dijemput oleh malaikat maut. Dalam keadaan apa kita tidak tahu. Bisa jadi setelah sholat ini ada di antara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semuanya berusaha untuk mempersiapkan diri, menggunakan waktu yang ada ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seandainya Allah takdirkan kita meninggal di waktu tersebut, di hari tersebut, maka kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Jalla wa ala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita di bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa menghadapi kehidupan ke depan ini dalam keadaan baik, dalam keadaan taat kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa, yang betul-betul bertakwa sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله